Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa tugas para poluan ini sebagai tim pemulasaraan jenazah COVID-19, kita akan segera berbincang dengan Wakapolres Lamongan, Kompol Disferening Tias, dan juga Basat Lantas Polres Lamongan, Bribtu Nur Komariatin. Selamat pagi, Kompol Vera. Selamat siang kali ya? Selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang Kompol Vera dan juga selamat siang untuk Bribtu Kokom ya ini. Ya, Kokom. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Saya ingin ke Kompol Vera terlebih dahulu. Ini sejak kapan sih sebenarnya Polres Lamongan membentuk Polwan yang diturunkan untuk pemulasaran jenazah COVID-19 dan kapan dibentuk? Jadi berdasarkan surat perintah dari Bapak Kapolres Lamongan tanggal 3 Agustus, dibentuklah tim pemulasaran Polwan Polres Lamongan, dan sebelum melaksanakan kegiatan kita sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh gugus tugas Kabupaten Lamongan. Nah, mengapa ini Kompol Vera dibentuk pasukan Polwan untuk pemulasaran yang biasanya ini kan kegiatannya dilakukan oleh pria begitu? Jadi latar belakang dibentuknya tim pemulasaran Polwan ini adalah beberapa waktu yang lalu seperti Mbak ketahui bahwa banyak sekali kejadian-kejadian pemulangan jenazah secara paksa dari rumah sakit, dan awalnya memang kita sudah melaksanakan kegiatan untuk negosiasi atau negosiator kepada keluarga korban atau keluarga yang meninggal. Kemudian beberapa permasalahan di situ bahwa ternyata bukan hanya keluarga saja permasalahannya yang tidak menerima, warga juga beberapa warga atau beberapa kejadian warga tidak menerima pelaksanaan pemulasaran atau pemakaman jenazah COVID. Di situ Bapak Kapolres Lamongan mengedepankan Polwan untuk melaksanakan negosiasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah keluarga korban dan warga sekitar. Jadi kita turun langsung untuk mengedukasi masyarakat. Nah, di situ Pak Kapolres juga menyampaikan kepada kami, ibaratnya kita ditantang, berani nggak ikut sekalian pemakaman, karena selama ini kita juga turun langsung untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian saya menjawab, siap, iya betul, itu yang paling utama, karena beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kejadian-kejadian di Polres lain, mungkin di kabupaten lain, pemulangan jenazah secara paksa itu. Penolakan juga ya. Saya ingin ke Bribtu Kokom deh. Tadi dikatakan Mbak Vera bahwa ada pelatihan khusus. Pelatihan ini berbentuknya seperti apa dan juga berapa lama dijalani? Jadi pelatihan itu berlangsung selama 1 hari. Kita tuh dikumpulkan dari Dinkes yang lebih mengerti tentang protokol pemakaman COVID. Jadi kita diajari selama 1 hari itu, Mbak. Tapi dirasa sudah cukup 1 hari saja? Ya, sembari berjalan kan kita praktekkan. Ya, awalnya kita sih takut, wah kok gini, tapi setelah kita kerjakan, alhamdulillah kita sekarang sudah menikmatinya. Boleh diceritakan lebih detail tidak pelatihannya itu seperti apa? Kita lihat di layar kaca begitu ya, dengan memakai APD, lalu disemprot disinfektan dan lain sebagainya. Tapi ilmu apa yang khusus untuk pemulasaraan COVID-19 kali ini? Silakan. Tata cara untuk menggunakan, tata cara mencuci tangan, cara menggunakan hand sanitizer saat sekali kita melakukan gerakan harus menggunakan hand sanitizer, dan APD yang baru belum terpakai. Oke, kita lihat ini sedikit gambaran untuk Anda pemirsa betapa di balik seragam yang juga sudah lengan panjang begitu ya. Lalu memakai APD, ini membutuhkan waktu berapa lama adjustment atau penyesuaian memakai APD? Sudah ada tidak standarnya harus berapa menit misalnya? Mbak Vera silakan. Bukan standar berapa menit, tapi standar bagaimana kita menggunakan APD ketika
memakai dan melepas itu berbeda. Kalau memakai itu bisa dibantu oleh rekan kita, tetapi ketika kita melepas itu harus ada standar juga. Ini seperti dilihat juga, kita sebelum melepas APD kita juga disterilisasi, Mbak. Jadi pelatihan itu mengajarkan dari mulai awal kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita menggunakan hazmat, itu ada urutan-urutan yang harus kita laksanakan, ada prosedurnya. Jadi ketika kita memakai dan melepaskan itu berbeda cara-caranya, Mbak. Jadi bukan sekedar waktu begitu ya, bukan masalah waktu tapi keamanannya. Bukan, tapi keamanan. Iya, betul. Itu yang paling penting ya. Nah, Kompol Vera, kalau misalnya ada pemakaman di siang hari atau malam harinya tuh persiapannya tuh apa saja dan berapa lama persiapan yang harus dilakukan sebelum proses pemakaman? Jadi kita sudah ada persiapan, satu tas itu isinya sudah ada dari sepatu boot, baju APD atau hazmat, kemudian masker, kemudian sarung tangan, kemudian baju ganti kita sudah dalam satu tas. Jadi sewaktu-waktu kita bisa langsung berangkat. Jadi tidak perlu mengumpul-kumpulkan lagi kita, TKP-nya di mana, kita langsung berangkat ke tempat pemakaman. Kalau untuk protokol kesehatannya seperti apa? Dari anggota pemulasaran ini, adakah cek rutin yang harus dilakukan atau bagaimana? Oh tentu, kita selalu mengecek atau rapid itu 2 minggu sekali, kemudian kita juga melaksanakan swab juga. Swab itu jangka waktunya agak lama ya, 1 bulan. 1 bulan baik. sekali. Terakhir nih, yang paling menjadi sama pekerjaannya sebetulnya susah untuk kita work from home begitu ya, jurnalis dan juga polisi. Metode kalian mengamankan diri ketika masuk ke rumah bertemu dengan keluarga seperti apa? Boleh diceritakan? Jadi ini juga menjadi salah satu suka duka kita. Jadi ketika kita sudah selesai memakamkan jenazah, kita harus membersihkan diri. Jadi semua baju semua sudah dalam satu plastik itu kita masukkan, kemudian kita langsung cucikan, langsung di laundry. Jadi kita juga mandinya di polsek terdekat. Jadi setelah kita mandi di polsek itu kamar mandinya juga langsung disterilisasi, Mbak. Jadi sebelum kita pulang kita sudah bersih semua, termasuk dari kendaraan kita. Jadi setelah melepas APD kita masuk mobil, kemudian menuju polsek terdekat. Karena di Lamongan ini jaraknya juga lumayan jauh, Mbak. Bisa ada 1 jam, 1 sampai 2 jam dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita cari polsek terdekat, kemudian kita mandi di sana, kemudian kita membersihkan diri, semuanya sudah bersih baru kita pulang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kompol Vera dan juga Bribtu Kokom sudah memberikan penjelasan. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk menjalankan pekerjaannya. Terima kasih. Itu yang paling penting.